Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Al Haramain si Bayu Lubis. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat analisa mengenai pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan di kabupaten tercinta kita, Kabupaten Mandailing Natal. Tentunya kita sudah sangat penasaran dan sudah sangat ingin tahu siapakah nanti yang akan menjadi pemenang dan menjadi bupati dan wakil bupati kita 5 tahun ke depan. Untuk mengetahui dan juga untuk menganalisa itu, mari kita tonton videonya sahabat ya. Saya lagi dulu guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. PSU atau pemungutan suara ulang akan dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal. Sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, PSU ini akan dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021. Tentunya ini momen-momen yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Karena mengingat kemarin pada tanggal 9 Desember 2020 kemarin, setelah selesai pemungutan suara dan setelah Komisi Pemilihan Umum mengeluarkan keputusan bahwasanya Dahlan Aswin keluar sebagai pemenang, dan itu setelah itu kita bersama pasangan Suheritika menggugat ke Mahkamah Konstitusi, dan dari beberapa gugatan-gugatan yang sudah dilayangkan oleh Suheritika, ternyata MK mengabulkan satu permohonan, yaitu permohonan melaksanakan pemungutan suara ulang. Jadi dari sekian banyak gugatan yang sudah dilayangkan oleh pasangan Suheritika ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya Mahkamah Konstitusi memutuskan atau mengabulkan satu gugatan, yaitu gugatan untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di Desa Bandar Panjang Tuo, Kecamatan Muara Sipongi, dan juga di 2 TPS di Kampung Baru, Kecamatan Panyabungan Utara. Jadi ini kita sudah semakin penasaran siapakah kira-kira nanti yang keluar sebagai pemenang dan menjadi bupati dan wakil bupati kita di Mandailing Natal. Mari kita coba buat analisanya sahabat ya. Jadi perlu kita ketahui sahabat-sahabat ya, bahwasanya ini sebelum dilaksanakan PSU, untuk sementara yang menang itu adalah 01. Nah, coba kita buat analisanya. Sebelum dilaksanakannya PSU atau sebelum keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi, suara di masing-masing calon itu adalah suara 01 itu 78.921, paslon nomor 2 79.293, dan paslon nomor 3 44.993. Jadi sebelum adanya keputusan MK ini, pemenangnya itu adalah 02. Namun setelah adanya keputusan MK untuk melaksanakan PSU, otomatis di TPS yang 3 tadi itu dinolkan. Maka pasangan 01 itu mendapatkan suara untuk sementara 78.787 suara. Dan juga paslon 2 berkurang menjadi 78.552 suara. Dan paslon nomor 3 mendapatkan untuk sementara 44.949 suara. Jadi kalau kita hitung-hitung, untuk saat ini yang unggul itu adalah pasangan 01, pasangan Suheritika. Dan keunggulan suaranya itu dari 02 itu adalah sebanyak 264 suara. Dan mari kita lihat berapa suara lagi kira-kira peluang untuk yang bisa didapatkan oleh 01, 02, dan 03. Jadi kalau kita hitung-hitung, suara yang akan diperebutkan oleh 01, 02, sama 03 itu di desa Bandar Panjang Tua itu sebanyak 335 suara lagi. Dan juga di desa Kampung Baru TPS 001 itu sebanyak 438. Dan juga di TPS 002 desa Kampung Baru itu 434 suara. Dan total untuk perebutan suara di 3 TPS ini adalah 1.207 orang. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan besarnya saat ini adalah siapakah nanti yang akan keluar jadi pemenang atau di Champion of Mandailing Natal. Mari kita buat analisanya sahabat ya. Jika kita mengira atau prediksi, saya mengira atau memprediksi nanti jumlah
jumlah DPT yang hadir di TPS itu akan melimpah. Namun begitupun melimpah, saya tidak yakin yang hadir itu 100%. Palingan nanti saya yakin yang hadir itu 80 ke 90%. Karena beberapa pertimbangan. Yang pertama mungkin karena DPT-nya sudah meninggal, atau DPT dalam luar kota, atau DPT sedang sakit, atau DPT dalam hal-hal halangan lain yang tidak memungkinkan dia untuk datang ke TPS. Jadi coba kita asumsikan kira-kira yang hadir itu 90%. Kalau kita persenkan dari 1.207 orang menjadi 90%, itu menjadi 1.086 orang. Jadi kalau kita buat analisanya lagi, kalau kita hitung-hitung 01 itu hanya membutuhkan suara 50% atau 40% untuk bisa keluar sebagai juara. Kalau kita lihat nanti 01 itu hanya memerlukan suara kira-kira 543 suara untuk keluar sebagai pemenang. Namun jika kita lihat kondisi yang lain, jika 02 ingin keluar sebagai pemenang, maka 02 membutuhkan suara di atas 70% untuk bisa keluar sebagai pemenang. Jadi kalau kita lihat, ini sementara memang yang diunggulkan itu adalah 01. Yang menang saat ini adalah 01. Namun jika kita lihat hal-hal di lapangan lagi, 02 ini juga ada yang diunggulkan. Karena karena kita lihat basis-basis yang ada di Kampung Baru dan juga di Bandar Panjang Tua ini adalah basis-basisnya partai PDI, yang mana notabene PDI ini adalah partai pendukung dari pasangan Dahlan Aswin. Jadi yang kedua ini sama-sama ada peluang ataupun ada yang diunggulkan. Jadi ini sama-sama ada keunggulan. Namun ini kita kembali nanti ke hari H, mana kira-kira yang akan menjadi pilihan masyarakat. Jadi itulah kira-kira analisa dari pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 April. Saya lihat kedua pasangan ini sama-sama diuntungkan, sama-sama ada kelebihannya. Jadi kita lihat 01 itu diuntungkan dengan keunggulan untuk sementara, dan kita lihat 02 itu diunggulkan dengan basis atau partai yang ada yang paling diunggulkan di kampung yang PSU ini adalah partai PDI Perjuangan, yang mana notabene adalah partai yang mendukung pasangan Dahlan Aswin. Namun begitupun sahabat, akhirnya kita serahkan juga kepada saudara-saudara kita yang ada di TPS ini. Mudah-mudahan mereka dapat menyalurkan suaranya yang betul-betul suara dari hati, bukan karena suara paksaan ataupun suara karena money politik. Dan juga kita mengharapkan kepada seluruh aparat, baik dia penyelenggara, baik dia aparat keamanan dan juga pemerintahan, itu sama-sama netral. Netralitasnya ditunjukkan sehingga nanti PSU ini bisa berjalan lancar dan akhirnya kita bisa mendapatkan bupati yang dipilih dengan pilihan yang seadil-adilnya dan sebersih-bersihnya. Cukup sekian video kita pada kali ini. Jika ada analisa-analisa atau komentar-komentar yang ingin disampaikan, silahkan tulis di kolom komentar kita yang di bawah ini. Jika ada analisa-analisa lain, silahkan sampaikan kepada kita. Dan akhir kata dari saya kepada saudara-saudara saya, masyarakat yang ada di Desa Bandar Panjang Tua dan Desa Kampung Baru, jadilah pemilih berdaulat. Mudah-mudahan nanti Madinah menjadi Madinah yang beradat dan taat beribadat. Jadi cukup sekian sahabat. Horas tondi madingin, pirtondi matuku, horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.